Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rafa Nur Fatima dari kelompok 17 Shift 2 Praktikum Statistika. Di sini Statistika 1 di sini modulnya itu lagi tentang distribusi probabilitas kontinu. Nah, kita buka dulu soalnya ya. Nah, shift 2 soalnya itu waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu itu parameter bentuk A-nya itu 2,5 dan betanya itu 10. Ditanyanya itu probabilitas tanaman itu bertahan hidup lebih dari 14 minggu. Syaratnya tanaman itu udah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Sekarang kita selesaikan di software Minitab dulu ya. Untuk soal ini kita itu memakai distribusi Weibull dikarenakan tuh ada kata kuncinya ya, dia itu kan waktu bertahan hidup tanaman sampai kayak data waktu sampai gagalnya gitu. Pertama kita pencet yang call, terus yang probability distribution, terus kita pencet yang Weibull. Nah, untuk shape parameter tadi kan diketahui A-nya sama B-nya kan. Shape parameter A-nya itu 2,5 dan scale parameternya itu ada 10. Kemudian input konstannya itu ada 6. Nah, dihasilkannya itu segini kan. Terus lagi tadi tuh itu kan 6 minggu tanpa gagal syaratnya ini. Terus sekarang kita ke bertahan hidup lebih dari 14 minggu. Tadi ke probability distribution Weibull, kemudian ini sama kan, kita 2,5, 10 dan input konstannya itu kita ganti jadi 14. Nah, ketemu kan segini. Kemudian kan ini kan pokoknya dari sininya tuh ada 14 itu 0,90168 dan untuk yang konstannya itu 6 itu ada 0,243350. Di sini tuh nanti untuk SX-nya itu 1 dikurang FX dari sini. Nah, untuk S6 itu berarti 1 dikurang 0,24 bla itu didapatkan 0,756650. Begitupun ini untuk S14-nya 1 dikurang 0,901638 didapatkan 0,098362. Kemudian kan untuk peluang bersyaratnya tadi kan berarti P X lebih dari 14, X lebih dari 6 kan. Terus berarti S14 dibagi S6 tadi yang udah di 1 dikurang itu. Jadi 0,098362 dibagi 0,756650 didapatkan 0,1299 yang berarti 0,13. Jadi kesimpulannya adalah peluang tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan kondisi sudah bisa hidup 6 minggu tanpa gagal itu ada 13% atau 0,13. Selanjutnya kita ke nomor 2, itu jumlah pengunjung di museum dalam waktu 2 jam punya parameter B-nya itu 12 pengunjung per 2 jam. Ditanyanya probabilitas jumlah pengunjung selama periode itu antara 10 dan 15 orang inklusif. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam. Nah, kita menggunakan distribusi Poisson
karena berhubungan dengan jumlah kejadian pengunjung yang terjadi dalam suatu interval tertentu, kan ditandai dengan jumlah pengunjung dalam 2 jam ini. Nah, sekarang kita ke mini tabnya, kita buka call, terus kemudian kita pakai probability distribution, kita yang Poisson. Nah, ini ya. Ini meannya kan tadi 12, ini untuk yang pertanyaan pertama ya. Itu meannya 12, kemudian input konstannya itu 9, kita klik OK. Dia dapatkan 0,24292, lagi tekan 10 dan 15 ya, tetapi itu udah inklusif. Poisson ini kan meannya 12, kita ubah ininya itu jadi 15. Nah, didapatkan 0,84416. Kemudian ini kan untuk pertanyaan yang pertama kan. Lalu yang 9-nya itu 0,24292 dan yang 15-nya itu 0,84416. Ini nanti dikurangkan 0,84416 dikurang sama yang ini, didapatkan 0,602024. Jadi peluang untuk jumlah pengunjung antara 10 dan 15 yang udah inklusif itu ada 0,602 atau 60,2%. Kemudian kita ke ini. Nah, kita ke pertanyaan kedua. meannya itu ganti kita jadi 6 karena kan 12 itu kan 12 pengunjung per 2 jam. Nah, ditanyanya kan dalam 1 jam itu kan kalau nggak ada pengunjung. Berarti 12 dibagi 26. Terus input konstannya ini ada 5. Jadi kan 0,445680, yang berarti peluangnya itu tidak ada lebih dari 5 orang yang datang selama 1 jam, itu peluangnya 0,4457 lah ya, jadi 44,57%. Ini kita ke nomor 3, itu proporsi pelanggan yang ngajuin komplain layanan itu mengikuti distribusi beta. Berarti kita sudah diketahuikan distribusi beta, cara menyelesaikannya dengan parameter A sama dengan 3 dan B sama dengan 7. Nah, nanti kurva distribusi beta ini ngikutin parameter A dan beta ini. Terus kita ditanyanya ada 2, probabilitas proporsi komplain di antara 20% dan 50%, serta pertanyaan kedua itu kuantil ke-75 dari distribusi proporsi itu. Kita ke mini tabnya langsung. Kita ke probability distribution, terus kita pilih di sini yang beta. Ini beta. Kemudian kan tadi dia itu parameternya hanya 3 dan betanya itu 7. Jadi first shape-nya itu 3 dan second shape-nya itu 7. Input konstannya kan tadi pertanyaan pertama itu di antara 20% dan 50%. Ya, kita cari yang 20%-nya dulu, berarti 0,2 segini, 0,261802. Kemudian lagi yang probability distribution ini. Nah, ini juga sama kan 37, bedanya di sini konstannya itu kita yang ke 50%-nya, berarti 0,5. Itu ada 0,910156. Kemudian ininya itu dikurang
0,910156 dikurang sama yang 0,261802 ini, didapatkan hasilnya itu 0,648354. Jadi ya 0,6484 lah. Jadi peluang proporsi komplain yang ada di antara 20% dan 50% itu 0,6484 tadi yang udah dikurang tadi. Artinya 64,84%. Sekarang yang kita yang nomor 3. Nomor 3 ini yang pertanyaannya itu kuantil ke-75 dari proporsi itu kan. Terus di sini ada perbedaan. Kita pilihkan tadi probability distribution habis itu beta. Nah, kan yang biasanya kita memakai yang ini kan cumulative probability, tapi kita pilih ganti karena yang ditanyanya itu kan seperti itu, yang kuantil ke-75 dari proporsi itu. Kita ganti ke inverse cumulative probability. Nah, first shape dan second shape-nya masih sama 3 dan 7. Kemudian input constantnya itu 0,75. Karena kuantil ke-75, kita klik OK. Nah, didapatkan hasilnya 0,39541. Jadi kuantil ke-75-nya itu artinya kan 75% dari proporsi komplain berada di bawah atau sama dengan 0,39541 atau 39,1%. Nah, sekian itu dari software Minitab-nya. Nah, selanjutnya kita ke RStudio. Kita pencet yang file, terus kita new project. Nah, kita yang exciting directory. Di sini itu terserah kan file yang diinginkannya. Awal di folder baru create project. Kemudian tampilkan R script-nya itu Ctrl Shift N. Terus ini aku tampilin sintaksnya. Kita mulai running. Nomor 1. Nah, dakan karanto dia alpha 2,5 beta 10. Dia juga muncul nih di file sini tuh. Itu parameternya. Kemudian kita cari peluang 1 dan 2 yang di 14 sama 6. Dengan pertanyaannya itu peluang tanaman bertahan lebih dari 14 minggu. Nah, ini kan 6 minggu kan sebagai syarat dia itu harus hidup 6 minggu tanpa gagal. Nah, ini tertemu nih di sini tuh probabilitas 1 0,9836 bla bla bla, probabilitas 2 0,756 bla 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 gitu. Syarat tanaman telah hidup selama 6 minggu. Nah, segini kan. Kemudian soal nomor 2 didapatkan 1, 2, yaitu satunya itu 0,0983, yang keduanya itu 0,756 gitu. Terus yang di sini juga ada. Jadi probabilitas kondisionalnya itu 0,1299 tadi kan. Yang 0,13 tadi 13% itu. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 kitaran. Nah, dia muncul nih di sini kan. Lambdanya tuh 12, terus ininya tuh 10, kemudian 10, terus X2 nya itu juga 15 gitu. Nah,
positionnya tuh 0,60, 20, 2, 3, 4, bla 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 segitu. Kemudian getaran yang tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam itu didapatkan ini ya 0,44567 gitu. Kemudian soal nomor 3-nya atau yang ini ya. Terus soal nomor 3-nya itu getaran alfanya 3, betanya 7. Terus kita cari nilai proporsi untuk probabilitas X1 0,2 dan X2-nya itu 0,5. Itu. Kemudian kita cari probabilitas komponen antara 20% dan 50%. Didapatkannya itu 0,648 terus kuantil ke 75 sekarang. Dah segitu. 0,39541. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.